warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Kulistari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang farmakologi. Apa sih itu farmakologi? Farmakologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakos yang memiliki arti obat dan juga logos yang memiliki arti ilmu. Jadi secara harfiah, farmakologi dapat ditafsirkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis. Nah, sedangkan apa sih itu bidang profesional? Bidang profesional kesehatan merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan juga ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Nah, setelah itu, farmakologi dibagi menjadi dua, yaitu farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Nah, farmakokinetik adalah istilah farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dasar obat yang dilalui dalam tubuh manusia, yaitu penyerapan atau absorpsi, kemudian ada distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, yang pertama yaitu penyerapan atau absorpsi. Penyerapan atau absorpsi terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh dan berpindah dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Kemudian ada distribusi. Distribusi ini proses di mana obat didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme ialah melihatkan pemecahan molekul obat. Dan juga yang keempat yaitu ekskresi, mengacu pada proses di mana tubuh menghilangkan limbah. Selanjutnya ada farmakodinamik. Farmakodinamik adalah istilah farmakologi yang mengacu pada efek obat dalam tubuh dan mekanisme kerjanya. Sistem obat bergerak melalui aliran darah. Obat menunjukkan afinitas unik terhadap situs reseptor obat, yang berarti seberapa kuat obat tersebut berkaitan dengan situs reseptor obat. Obat dan reseptor ini membentuk sistem gembok kunci yang mempengaruhi cara kerja obat dan keberadaan obat dalam aliran darah setelah dikonsumsi, disebut dengan istilah bioavailabilitas obat. Selanjutnya ada regulasi dari farmakologi. Yang pertama yaitu Peraturan BPOM nomor 15 tahun 2022 tentang penerapan farmakovigilans. Yang kedua yaitu Permenkes RI nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Yang ketiga yaitu Keputusan Kepala BPOM nomor 148 tahun 2023 tentang pedoman cara regulatori obat yang baik. Yang keempat yaitu Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Selanjutnya ada komponen regulatori obat yang baik. Yang pertama yaitu legalitas, yang kedua yaitu konsistensi, yang ketiga yaitu independensi, yang keempat yaitu ketidakberpihakan atau imparsialitas, yang kelima yaitu proporsionalitas, yang keenam fleksibilitas, yang ketujuh kejelasan, yang kedelapan efisiensi, dan yang kesembilan transparansi. Selanjutnya, apa itu biofarmasi? Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Nah, biofarmasi ini itu disebut juga dengan farmamestika, yang merupakan fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Selanjutnya ada prinsip pemberian obat. Terdapat 7 prinsip dalam pemberian obat. Yang pertama, benar pasien, yaitu dengan memastikan identitas pasien dengan memeriksa identitas yang bertuliskan nama. Biasanya itu pada pasien itu terletak pada gelang pasien. Kemudian yang kedua yaitu benar dosis. Benar dosis dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat dengan pengecekan ulang dosis dan obat yang akan diberikan jika terdapat penulisan obat atau dosis yang kabur atau kurang jelas. Yang ketiga yaitu benar obat. Obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Apabila ada obat dengan nama dagang, harus dicek nama generiknya. Yang keempat yaitu benar waktu. Obat yang diberikan bergantung pada waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diberikan oleh setengah dari jumlah obat atau zat lain untuk dieliminasi dari tubuh. Yang kelima yaitu benar cara pemberiannya. Kesalahan penyuntikan
Kesalahan penyuntikan obat dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi ataupun efektivitas obat yang berkurang atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali. Selanjutnya yaitu benar informasi. Pemberian informasi kepada pasien diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien atau keluarga terhadap obat yang akan diberikan dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan persepsi oleh pasien. Yang ketujuh yaitu benar dokumentasi. Selanjutnya ada kemoterapeutika. Kemoterapeutika merupakan obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah obat neoplasma, yaitu onolitika, sitostatika, atau obat kanker. Selanjutnya ada proses kemoterapi. Pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap, misalkan pemeriksaan infeksi gigi. Pemeriksaan infeksi gigi ini penting dilakukan karena infeksi gigi beresiko menyebar ke seluruh tubuh saat kemo. Selanjutnya ada antibiotik. Nah, antibiotik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Mereka bekerja dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Antibiotik biasanya berasal dari zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi atau jamur, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lainnya. Nah, penggunaan antibiotika yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Kemudian, jangan konsumsi antibiotik bersama dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, kemudian susu, berserat tinggi, beralkohol, dan juga suplemen kalsium serta zat besi. Selanjutnya ada cara bijak gunakan antibiotik. Yang pertama yaitu gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Yang kedua, tidak gunakan antibiotik berdasarkan resep lalu. Yang ketiga yaitu demam, batuk, pilek, itu tidak perlu antibiotik. Jika sakit lebih dari 3 hari, maka langsung periksalah ke dokter. Selanjutnya ada macam-macam obat antibiotik. Yang pertama yaitu amoxilin, yang kedua yaitu penisilin, yang ketiga yaitu cefalosporin, yang keempat tetraksiklin, yang kelima aminoglikosida, yang keenam yaitu kloramfenikol, yang ketujuh makrolid, yang kedelapan polipeptida, dan yang kesembilan yaitu golongan antimycobacterium. Selanjutnya yaitu obat jamur dan macam-macam obat jamur. Nah, senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan fungi. Selanjutnya yaitu macam-macam obat jamur. Nah, obat jamur ini terbagi menjadi 3, yaitu anti jamur krim. Yang pertama yaitu anti jamur krim. Obat-obatannya berupa ketoconazole, kemudian fenticonazole, dan miconazole. Yang kedua yaitu anti jamur per oral, yaitu itraconazole, kemudian fluconazole, ketonazole. Yang ketiga yaitu anti jamur injeksi, yaitu berupa amphotericin, kemudian flucytosine, dan juga voriconazole. Selanjutnya yaitu obat gangguan saluran cerna. Yang pertama yaitu obat tukak lambung. Ini disebabkan karena lambung atau usus 12 jari atau keduanya. Kemudian tanda-tanda dan juga gejalanya meliputi yang pertama hilang nafsu makan, nyeri pada perut, gangguan pada pencernaan, mual, kembung, serta perubahan warna feses. Selanjutnya ada obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghambat sekresi asam lambung. Itu terbagi menjadi 4, dapat teman-teman lihat pada layar. Setelah itu ada obat yang digunakan untuk menetralisir asam lambung atau antacid, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu sistemik dan non-sistemik. Setelah itu ada obat yang memproteksi dari luka terbuka pada lambung atau ulux. Yang pertama yaitu sucralfate, yaitu adalah obat yang digunakan untuk mengobati tukak duodenum, luka epitel mukosid akibat kemoterapi, dan juga ini membentuk lapisan pelindung, meningkatkan produksi bikarbonat, dan juga menunjukkan efek antipeptik, mendorong pertumbuhan, regenerasi, dan juga perbaikan. Selanjutnya ada obat anti diare. Nah, diare adalah BAB dengan konsistensi
feses cair yang terjadi 3 kali atau lebih selama 24 jam. Nah, diare ini terbagi menjadi 3, yaitu diare akut, yaitu kurang dari 2 minggu, kemudian diare persisten, yaitu 2-4 minggu, dan yang ketiga yaitu diare kronis, lebih dari 4 minggu. Kemudian pencegahan diare dengan cara suplementasi vitamin A. Kemudian pengobatan diare dapat dilakukan dengan cara yang pertama rehidrasi, kemudian yang kedua suplementasi zinc, yang ketiga penggunaan ciprofloxacin untuk mengobati diare yang berdarah, dan yang keempat yaitu perbaikan nutrisi. Kemudian ada probiotik pada diare. Ini bertujuan untuk memulihkan dan juga menjaga kesehatan flora usus. Yang kedua yaitu mikroorganisme yang paling sering digunakan adalah bakteri Lactobacillus sp. Kemudian ada obat laksatif atau pencahar. Sembelit adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau jarang buang air besar. Itu biasanya 3 kali atau kurang dalam 1 minggu. Ini penyebabnya itu bisa jadi yang pertama karena imobilitas, yang kedua karena pola makan yang tidak baik, yang ketiga yaitu karena gangguan endokrin dan juga metabolik, yang ketiga yaitu kelainan syaraf, yang keempat yaitu obat-obatan. Nah, obat yang dapat digunakan untuk mengatasi sembelit ini itu seperti Microlax, Dulcolax, Mulax, Opilax, dan lain-lain. Selanjutnya ada obat sistem saraf pusat atau SSP, yaitu yang pertama analgesik SSP. Ini bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistemik, dapat mengakibatkan ketagihan atau candu, termasuk golongan narkotika, memiliki efek pada SSP dan organ-organ tertentu, serta tidak memiliki aktivitas antipiretik dan antiinflamasi. Selanjutnya ada analgesik SSP, efek sentral pada sistem atau saraf pusat. Yang pertama yaitu untuk menurunkan rasa nyeri, meniadakan rasa takut, menghambat pusat batuk, menimbulkan miosis atau pengecilan pupil, dan meningkatkan kerja hormon antidiuretik. Selanjutnya ada analgesik SSP, efek perifer, yaitu yang pertama menghambat pengosongan lambung, mengurangi motilitas saluran cerna, dan juga mengurangi tonus pada pembuluh darah. Kemudian indikasinya yaitu nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, dan juga kanker. Selanjutnya ada antiemetika atau obat muntah. Muntah terjadi karena akibat rangsangan dari saraf pusat pada saluran cerna. Indikasinya berupa mual atau muntah akibat mabuk perjalanan, mual atau muntah pada ibu hamil, dan juga mual atau muntah akibat suatu patologi atau penggunaan suatu obat tertentu. Kemudian ada 3 golongan antiemetika, yaitu antihistamin H1 untuk mabuk perjalanan, fenotiazin, dan lain-lain, yang itu termasuk vitamin B6 untuk ibu hamil dan juga domperidon. Selanjutnya ada hipnotika sedatif. Hipnotika artinya tidur dan juga sedatif artinya tenang atau tidur. Jadi hipnotika ini digunakan untuk memudahkan tidur, sedangkan sedatif ini digunakan untuk menenangkan sehingga tidak cemas dan mengurangi kejang-kejang. Adapun efek samping yang umum, yang pertama yaitu terjadi hangover atau masih terasa mengantuk saat bangun tidur. Kemudian tekanan darah menurun, kemudian berakumulasi di jaringan lemak. Selanjutnya ada antikonvulsan atau antiepilepsi. Nah, epilepsi adalah gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai dengan perubahan kesadaran. Pada kondisi yang lebih parah, dapat berkembang status epileptikus. Serangan terjadi berkali-kali dalam jarak yang singkat, tingkat kematian dan juga tingkat kematian yang tinggi. Kemudian pengobatan epilepsi ini bertujuan untuk menghindari kerusakan sel-sel otak, mengurangi beban sosial dan psikologis pasien maupun keluarga, dan juga profilaksis atau pencegahan sehingga jumlahnya serangannya berkurang. Selanjutnya yaitu antidepresif. Nah, obat ini bekerja dengan cara memperbaiki mood, menghilangkan depresi, dan juga mengaktifkan psikomotor. Efek samping yang paling umum yaitu yang terjadi, yang pertama yaitu hipertensi, mual, muntah, dan juga pusing. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada anestetika. Ini terdapat menjadi 2 golongan besar. Yang pertama yaitu anestetika umum atau total, yaitu rasa yang sakit
Selanjutnya yaitu ada anestetika. Nah, terdapat dua golongan besar anestetika. Yang pertama yaitu anestetika umum atau total, yaitu rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran pula. Yang kedua yaitu anestetika lokal, yaitu rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Nah, adapun pemberian anestetika ini dapat dilakukan yaitu melalui dua cara, yaitu injeksi dan juga inhalasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.